Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 29 kita akan membaca secara berbalas-balasan. Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. 27. kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang telah mengadakan akan dimuliakan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajar dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala langkah sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Amin. Untuk firman Tuhan, kita fokus ke ayat 27. Ayat 27 menyatakan demikian. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Sekali lagi bagian terakhir saya ulang, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dari frase atau bagian kalimat terakhir ayat 27 ini, maka judul firman Tuhan kita pada pagi ini adalah meraih kemuliaan hidup. Meraih kemuliaan hidup. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita melihat orang lain itu, kalau orang itu kaya, anak-anaknya sudah menikah dan punya usaha, masing-masing sudah berhasil, lalu kita menyebut orang yang demikian itu mulya uripe, ya. Anak-anaknya berhasil, hidupnya sendiri walaupun sudah tua, ya, tetapi penuh dengan kekayaan yang dia punya, kekayaan materi dia punya, anak-anaknya, cucu-cucunya semua baik, perhatian sama dia, sehingga dikatakan mulya uripe pak itu, mulya uripnya mbah itu. Kita seringkali menilai orang yang hidupnya mulia itu dengan ukuran materi. Ya, itu secara umum memang demikian. Dan memang jujur saja, setiap kita kalau ditanya pasti ingin hidup mulia. Hidup mulia itu bagaimana ya? Hidup mulia itu artinya hidup yang berhasil, hidup yang terhormat,
hidup yang penuh dengan kenikmatan. Setiap kita pasti merindukan hidup ini mulia. Lagu tadi juga menyatakan, ya, melalui Yesus Kristus kita hidup dari kemuliaan sampai kemuliaan. Artinya apa? Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Di bumi ini hidup mulia, dan nanti kalaupun mati masuk surga. Ketika hidup di bumi ini serba kecukupan, serba enak, nanti setelah meninggal masuk surga, enak-enakan lagi di sana. Dan setiap kita pasti merindukan hal seperti itu. Kerinduan seperti itu tidak salah, tetapi seringkali secara umum orang itu mengukur kemuliaan hidup itu hanya berdasarkan hal-hal yang bersifat materi yang terpenuhi. Karena kaya, karena punya kedudukan tinggi, karena punya jabatan, karena disegani banyak orang. Tapi apakah benar demikian? Tidak. Kemuliaan, hidup mulia yang hanya didasarkan adanya materi yang cukup, harta yang melimpah, itu seringkali menjadi kemuliaan yang semu, kemuliaan yang palsu. Nanti kalau hartanya habis, dikatakan kasihan hidupnya, penuh dengan penderitaan. Mungkin orang lain, bukan hanya orang lain yang menilai, tetapi diri kita sendiri. Ketika kita, harta kita tidak seberapa, penghasilan kita pas-pasan, seringkali kalau kita punya persepsi secara duniawi, cara pandang duniawi tentang kemuliaan, kita merasa, wah, hidupku ini tidak mulia. Tetapi itu adalah pendapat yang salah. Memang benar dan tidak salah bahwa setiap orang punya kerinduan hidup mulia di bumi dan di surga. Tapi kemuliaan hidup di bumi dan di surga itu bukan apa kata manusia, bukan apa kata orang. Nah, kita bisa belajar dari kehidupan Ayub. Ayub ketika hartanya melimpah, kekayaannya tidak ada yang menandingi pada zamannya. Anak-anaknya, ya, yang perempuan cantik-cantik, yang cowok-cowok ganteng-ganteng. Dia suka membantu orang lain sehingga dia sangat disegani dan dihormati. Tetapi di dalam segala kekayaan yang dia miliki, di dalam segala penghormatan yang dia dapat dari banyak orang, dari masyarakat pada zamannya, Ayub tetap hidup saleh, taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Demikian juga ketika harta kekayaan semua habis, anak-anaknya meninggal dunia, istrinya meninggalkan dia, teman-temannya juga memusuhi dan meninggalkan dia. Ketika Ayub jadi miskin, ketika Ayub sakit-sakitan, ketika Ayub sendirian karena ditinggalkan oleh istri yang dikasihinya dan teman-temannya, jadi Ayub ini
miskin, sakit-sakitan, ditinggalkan orang-orang yang dikasihnya, hidup sendirian. Tapi Ayub tetap setia, tetap taat, tetap hidup saleh, beribadah kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan menyatakan dalam kitab Ayub, dari mulut Ayub keluar satu perkataan, satu pernyataan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kehidupan yang penuh dengan kehormatan, kehidupan yang selalu bisa dinikmati oleh Ayub, tidak dipengaruhi oleh dia punya harta atau tidak punya harta. Kemuliaan yang Ayub miliki tidak dipengaruhi oleh ketika dia sehat ataupun sakit. Ketika dia banyak teman dan disenangi, dipuji-puji banyak orang, atau ketika dia sendirian karena ditinggalkan oleh semuanya. Kemuliaan Ayub tetap ada. Ayub tetap memiliki satu kehidupan yang mulia. Kenapa? Karena dalam segala situasi dia bisa menikmati hidupnya dan tetap setia, taat, dan hidup saleh di hadapan Tuhan. Dan sesungguhnya itulah, saudara, kemuliaan yang sesungguhnya. Kemuliaan hidup di bumi ini tidak dipengaruhi oleh ada tidaknya harta yang dipunyai, oleh keadaan sakit ataupun sehat, oleh karena banyak teman dipuji orang ataupun saat sendirian karena ditinggalkan oleh mereka. Kemuliaan hidup tetap ada di dalam diri orang yang setia, taat, dan saleh seperti Ayub. Dan itulah yang Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita. Kalau judul firman Tuhan tadi menyatakan meraih kemuliaan hidup di bumi dan di surga, maka sesungguhnya dan seharusnya itu tidak bisa dipengaruhi oleh apapun yang ada di dunia ini. Dan itulah ukuran yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan ukuran manusia. Karena hartanya melimpah, karena dihormati banyak orang, karena badannya selalu sehat, tidak sakit-sakitan, oh mulia hidupnya. Tetapi ketika hartanya habis, ketika dia sakit-sakitan, ketika dia ditinggalkan banyak orang lalu sendirian, dikatakan, kasihan hidupnya. Hidup mulia itu harus sesuai dengan ukurannya Tuhan, cara pandang Tuhan tentang kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Lalu ada juga tentang pandangan bahwa hidup mulia di surga. Ada pendapat yang menyatakan, dan ini banyak dipegang oleh orang-orang tertentu, bahwa hidup di surga itu penuh dengan kemuliaan, saudara-saudara. Karena di sana nanti ada bidadari yang selalu melayani bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu dilayani oleh bidodoro. Kalau apakah seperti itu? Kemuliaan surga dinilai dengan satu kehidupan nafsu. Kemuliaan surga dinilai dengan kehidupan seksual yang terpuaskan setiap hari, setiap saat. Apakah seperti itu, saudara? Lalu apa bedanya dunia dengan surga kalau begitu? Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami mengajar
mengajarkan, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi di bumi yang sudah terkutuk ini, yang isinya melampiaskan nafsu, nafsu seks, nafsu terhadap hal-hal yang bersifat materi, itu harus dikuduskan di dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Tuhan mau menguduskan bumi ini. Tuhan mau kembali memuliakan bumi ini dengan cara hidup surgawi. Bukan malah cara hidup duniawi dibawa ke surga. Kebalik itu, saudara. Orang berpikiran nanti di surga banyak bidadari yang akan melayani, banyak bidadari yang akan memuaskan. Itu kemuliaan yang semu, kemuliaan yang palsu. Kemuliaan di surga itu adalah bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu, tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu. Saudara, ya, di surga itu adanya karena kita sudah berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Maka kemuliaan di surga itu adalah kemuliaan yang kudus, yang suci. Kitab Wahyu menyatakan bahwa di surga ini akan ada puji-pujian yang tidak ada hentinya, mengagungkan nama Tuhan. Itu saudara. Jadi di surga itu bukan pesta seks. Kalau kemuliaan surga pesta seks, itu namanya kemuliaan surga yang palsu. Kemuliaan surga yang sesungguhnya adalah hidup kudus, menyembah, memuji Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Itu saudara. Dan alangkah indahnya kalau hidup kita sudah di surga nanti, saudara. Lagu sekolah minggu juga menyatakan di surga nanti pakai baju putih atas kepala bermahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, senang selamanya. Senangnya bukan karena dilampiaskan nafsu yang belum terwujud di dunia. Senangnya hati ketika di surga itu karena kita hidup dalam kekudusan yang dilambangkan dalam lagu tadi. Pakai baju serba putih, mahkota emas, lambang kemuliaan bersama dengan Tuhan. Dan dalam ayat 27 tadi, saudara, menyatakan Yesus ada di tengah-tengahmu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi kemuliaan di bumi dan di surga adalah kemuliaan yang memang Tuhan sudah kehendaki diberikan kepada setiap umatnya. Bukan kemuliaan yang dipengaruhi oleh musim kehidupan. Bukan kemuliaan yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Bukan
kemuliaan yang dipengaruhi oleh keadaan sakit atau sehat. Tapi kemuliaan yang selalu ada, baik saat sakit atau sehat, baik saat banyak harta melimpah ataupun tidak punya harta karena miskin, tetap ada sukacita surgawi, tetap ada damai surgawi. Damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Selama Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan semuanya, Yesus Tuhan. Damai di dalam kehidupan ini, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak rintangan, walaupun banyak pergumulan, walaupun kita punya emas perak melimpah, walaupun kita sakit atau sehat, walaupun kita banyak teman atau sedang sendirian, kemuliaan atau hidup mulia itu selalu ada. Karena hidup mulia itu asalnya dari Tuhan. Saudara sekalian, kita sudah tahu bahwa hidup mulia di bumi dan di surga tidak boleh diukur dari cara pandang manusiawi. Tidak boleh diukur dengan cara pandang manusiawi. Tetapi hidup mulia harus sesuai dengan cara pandang Tuhan dan ukuran Tuhan sendiri. Jangan dibalik. Ingin hidup di surga, tetapi juga ingin menikmati nafsu dari dunia dibawa ke surga. Tidak boleh. Justru suasana surga harus hadir di muka bumi ini. Maka itulah pentingnya Yesus Tuhan kita itu mengajarkan apa? Doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Itu saudara. Nah sekarang bagaimana saudara? Supaya kita bisa meraih kehidupan yang mulia. Bagaimana supaya kita bisa meraih kemuliaan di dalam hidup baik di bumi maupun di surga? Ada 3 hal dari pembacaan kita tadi yang membuat kita bisa meraih, bisa menikmati kemuliaan hidup baik di bumi maupun di surga. Yang pertama, di dalam ayat 27 tadi menyatakan kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Hal pertama yang memungkinkan kita bisa meraih kemuliaan hidup di bumi dan di surga, jika Kristus ada di dalam hidup kita. Kalau Yesus Kristus ada di dalam hidup kita, itu yang memungkinkan kita bisa menikmati, bisa meraih kemuliaan hidup di bumi dan di surga. Bukan kemuliaan hidup yang palsu, tetapi kemuliaan hidup yang sejati, yang bersumber dari Tuhan sendiri. Dan kemuliaan yang sejati untuk hidup di bumi dan di surga itu hanya bisa kita dapatkan ketika Yesus
hadir dalam hidup kita, ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kok bisa? Kalau kita membaca perikop di atasnya, kita akan melihat. Ayo kita baca aja perikop di atasnya. Judulnya keutamaan Kristus. Kenapa kehadiran Yesus menjadi kunci hidup mulia di bumi dan di surga? Siapa sesungguhnya Yesus itu? Mulai ayat 15 saya bacakan pelan-pelan. Ia ini mengacu kepada Yesus. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Yesus adalah gambar Allah. Allah dalam keadaan yang real, yang sesungguhnya. Allah itu tidak bisa dilihat. Tuhan dalam keadaan yang sesungguhnya, yang keadaan yang asli, tidak bisa dilihat melalui mata jasmani kita. Kenapa? Karena Tuhan Allah itu penuh dengan kemuliaan. Tidak mungkin mata jasmani kita ini bisa menata, bisa memandang Allah di dalam kemuliaan. Maka di sini dibutuhkan Allah datang ke dunia ini dalam wujud manusia supaya kehadirannya bisa dilihat oleh mata jasmani manusia pada zaman itu yang hidup saat Yesus datang ke dunia. Maka dikatakan di dalam ayat yang kita baca, di dalam ayat yang ke-15 itu dikatakan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah yang sesungguhnya tidak kelihatan, tetapi bisa dilihat melalui kedatangan Allah yang turun ke dunia ini dalam wujud manusia yang bernama Yesus Kristus. Jadi Yesus itu adalah Allah sendiri. Loh kok bisa? Kita baca aja ayat selanjutnya. Ayat yang ke-16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, oleh Yesus, dan untuk Dia, untuk Yesus. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Yesus menciptakan baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yesus menciptakan langit dan bumi. Yesus menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Saudara, siapa yang mampu mencipta alam semesta ini kalau bukan Tuhan itu sendiri? Siapakah yang mampu menciptakan yang kelihatan bersifat materi ataupun yang tidak kelihatan? Alam roh. Yang tidak kelihatan itu malaikat, tidak kelihatan. Baik yang kelihatan ataupun tidak kelihatan, siapa yang mencipta? Yesus. Diciptakan oleh Yesus, oleh Dia, untuk Dia. Tetapi sebagian malaikat itu yang sudah diciptakan itu memberontak, lalu dibuang, dan itulah jadilah setan, iblis. Tidak ada seorang pun yang asli manusia, asli ciptaan, bisa menciptakan alam semesta dengan segala isinya, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Hanya satu
adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang menyatakan diri kepada manusia supaya manusia bisa selamat. Ayat selanjutnya, ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ayo. Ini apa, saudara? Kalau bukan Allah sendiri? Ia ada terlebih dulu sebelum segala sesuatu ada. Ini yang disebut dengan satu kata alfa, yang permulaan ada. Dalam bahasa ayat yang di atas tadi kita baca, dia disebut yang sulung, yang pertama. Yang pertama ada itu siapa? Allah sendiri. Dan ternyata itulah Yesus, Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia, yang bernama Yesus. Lalu selanjutnya, ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ia adalah kepala jemaat. Jadi Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia, yang bernama Yesus itu adalah kepala gereja, kepala jemaat. Firman Tuhan setahap demi setahap dari ayat per ayat menjelaskan siapa sesungguhnya Yesus. Dan kita yang percaya Yesus yang adalah Allah sendiri yang turun ke dunia. Yesus rindu hadir di tengah-tengah kita, persekutuan orang percaya. Yesus ada di tengah-tengah gerejanya. Yesus sebagai pemimpin gereja, kepala gereja. Yesus juga ada dalam hati dan kehidupan setiap orang yang percaya. Saudara percaya Tuhan Yesus? Saudara percaya Yesus sebagai Tuhan? Percaya. Karena dialah pemimpin kita. Dialah pemimpin jemaat, pemimpin gereja. Yang terakhir, ayat yang ke-18. Dialah ayat yang ke-19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus. Artinya apa ini, saudara? Seluruh kepenuhan Allah artinya apa? Seluruh itu kesempurnaan Allah ada di dalam Yesus. Seluruh kesempurnaan Tuhan Allah ada di dalam Yesus. Kalau Allah itu sempurna, serba maha kuasa, kalau dikatakan maha kuasa, maha pemurah, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha pencipta, dan semua maha-maha yang dimiliki oleh Allah itu ada di dalam Yesus. Apakah Yesus mau digembari oleh orang lain? Tak mungkin. Malaikat saja yang ingin menyamai Tuhan saja dibuang kok dari hadiratnya kok. Ya kan? Malaikat yang ingin menyamai Tuhan, malaikat yang ingin sama dengan Allah kedudukannya, itu dicampakkan dari surga kok. Dibuang ke neraka, dihukum oleh Tuhan. Lah kok ini ada satu pribadi
Tidak mungkin ada Allah kembar, tidak mungkin. Seperti ya orang melahirkan kembar dua, tidak seperti itu. Kalaupun kembar dua akan tetap berbeda sifatnya, karakternya, walaupun mirip, ya, tidak sama persis. Wajahnya tidak akan sama persis, ukuran hidungnya walaupun mirip tidak sama persis, apalagi hatinya, apalagi pikirannya, sifatnya, karakternya. Tetapi ini dikatakan segala kepenuhan Allah diam di dalam Yesus. Semua yang dimiliki Allah ada dalam diri Yesus. Berarti benar. Kembali ke ayat 15 tadi, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Menjelma jadi manusia, sehingga apa? Walaupun dia menjelma jadi manusia yang bernama Yesus, seluruh kesempurnaannya, kesempurnaan sebagai Allah ada di dalam pribadi Yesus. Yesus yang sempurna, memiliki segala kesempurnaan Allah, itulah yang menjadi kepala gereja, yang ada di tengah-tengah umatnya, yang ada di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya yang percaya. Maka kalau kita ingin memiliki kemuliaan hidup yang penuh kemuliaan di bumi dan di surga, tidak boleh tidak, harus percaya Yesus. Kalau kita ingin hidup memiliki kemuliaan hidup yang sejati baik di bumi dan surga, tidak boleh tidak, harus punya Yesus, harus percaya Yesus. Kita baca dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Supaya Yesus ada di tengah-tengah kehidupan kita, supaya Yesus ada di dalam hidup kita, kita harus percaya. Di dalam hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Allah yang turun ke dunia dalam wujud manusia. Dan dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku, diselamatkan. Jadi dari Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 ini saudara, kita mendapati kuasa yang besar yang dimiliki oleh Yesus yang kita percayai. Kuasa apa? Kuasa menyelamatkan. Saudara, saat Yesus disalibkan, dan satu penjahat menyatakan apa? Kalau memang engkau Tuhan, jangan lupa ketika engkau ada di Petros. Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Saat ini juga engkau akan ada bersama aku dengan aku di Petros. Bagaimana mungkin kalau Yesus bukan Allah itu berani memberi jaminan saat ini juga engkau bersama aku di Petros? Kalau Yesus berani memberi jaminan, menjanjikan kepada penjahat yang sama-sama disalib, saat ini juga engkau bersama aku di Petros,
berarti Yesus itu adalah Allah sendiri, pemilik Firdaus. Kalau Yesus pemilik Firdaus, berarti Yesus juga pemilik surga. Yesus pemilik Firdaus, Yesus penguasa Firdaus, sehingga berkuasa memasukkan orang ke Firdaus atau menolak orang untuk masuk Firdaus. Yesus juga punya kuasa memasukkan orang di surga atau menolak orang masuk surga. Nah, siapa? Apakah malaikat punya kuasa sebesar itu? Apakah ciptaan bisa memiliki kuasa sebesar itu? Berkuasa memasukkan dan menolak orang masuk ke Firdaus, berkuasa memasukkan dan menolak orang masuk ke surga? Tidak ada kuasa yang sebesar itu. Malaikat pun tidak punya kuasa sebesar itu. Malaikat hanya tunduk taat kepada perintah Tuhan. Hei malaikat, masukkan, bawa dia ke surga. Hei malaikat, bawa dia ke neraka. Hei malaikat, jangan boleh dia masuk ke surga. Malaikat hanya taat kepada perintah Tuhan. Yesus langsung menyatakan kepada penjahat yang percaya kepadanya di atas kayu salib, saat ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Berarti Tuhan Yesus itu benar-benar Allah yang sesungguhnya, Allah yang turun ke dalam dunia dalam wujud manusia. Itu sebabnya saudara, kalau saudara mati hari ini, siap? Kalau saudara mati hari ini, siap? Kenapa siap? Karena sudah ada penjaminnya. Karena sudah ada yang jamin, saudara. Siapa? Tuhan Yesus, Kepala Gereja. Yang kita imani, yang kita percayai, itu ada di hati dan hidup kita. Dia itu yang menjadi stempel meterai jaminan yang percaya Yesus masuk surga. Amin. Jangan ragu. 2 hari yang lalu saya berbincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan, dan seorang hamba Tuhan ini ketika doa pagi mengumpulkan anak-anaknya, salah satu anaknya itu akan pergi ke kota Bandung, akan berangkat naik pesawat. Lalu ditanya, Mas, panggil anaknya Mas, kalau pesawatmu nanti meledak, sudah siapkah engkau? Oh, jangan gitu Pak. Jawabannya tadi, kenapa? Aku belum siap. Loh, kenapa? Aku belum bisa berbuat baik. Satu anaknya lagi yang perempuan jawab, aku juga belum siap. Aku juga tidak yakin masuk surga atau neraka. Mungkin suatu saat hamba Tuhan ini perlu bertemu dengan kita. Nggak nyangka kan? Tetapi itu kenyataan yang terjadi di antara orang yang mengaku Kristen. Tidak yakin dengan apa yang dipercayai. Tidak yakin kepada Tuhan Yesus bahwa Yesus pemilik surga, pemilik Firdaus, sehingga masih meragukan ketika mati. Aku belum siap, aku belum siap. Firman Tuhan dalam kitab Roma tadi menyatakan apa, saudara? Kalau engkau percaya dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, kita diselamatkan. Diselamatkan dalam pengertian apa, saudara? Kalaupun kita hidup di dunia, kita hidup dimuliakan, mulia bersama Yesus. Kalaupun kita mati, masuk surga, mulia bersama Allah di surga. Maka
supaya kita bisa meraih kemuliaan hidup di bumi dan di surga, pastikan dalam hidupmu ada Yesus. Nah, supaya hidupmu ada Yesus, percaya dalam hati, akui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Selalu mengakui Tuhan. Kita masa menyatakan apa, saudara? Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka engkau akan berhasil. Kalau kita mau mengakui Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, maka Tuhan akan memimpin menuntun di dalam hidup dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kemuliaan di bumi sampai mulia di surga. Hal yang kedua, supaya kita bisa memperoleh kehidupan kemuliaan di bumi dan di surga. Di dalam ayat 28 kita tulis tadi, Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita ingin atau merindukan meraih kemuliaan hidup di bumi sampai di surga, maka bukan hanya beriman, bukan hanya percaya, tapi percayanya kadang-kadang. Kadang imannya kenceng, kadang kendor. Melalui perikop ini, melalui ayat 28 ini, kalau kita ingin menikmati kemuliaan hidup di bumi dan di surga, harus bertumbuh di dalam iman, bertumbuh dalam kerohanian, bertumbuh dalam kehidupan menjadi semakin serupa dengan Yesus. Harus bertumbuh di dalam iman. Jadi imannya tidak mandek, tapi iman harus terus bertumbuh. Kerohanian kita semakin hari semakin dewasa, menjadi seperti Kristus Yesus. Itu saudara. Kehidupan kita harus terus bertumbuh dalam pengenalan kepada Yesus. Kalau kita ingin menikmati kemuliaan Yesus di dalam hidup kita, mulia di bumi dan di surga. Jangan karena hidup ini terlalu sulit, lalu kita tinggalkan Tuhan. Tetapi di sisi lain, karena hidup kita terlalu mudah, banyak harta, selalu sehat, dipuja-puja orang di sana sini, akhirnya melupakan Tuhan. Hidup mulia bukan karena dipuja orang. Lalu kalau miskin, tidak punya uang, sakit-sakitan dianggap hidup ngenes, hidup yang penuh penderitaan. Tidak juga. Selama kita ada di dalam Tuhan, segala musim kehidupan, segala situasi dan kondisi, Tuhan izinkan terjadi dalam diri orang beriman saudara dan saya, diizinkan Tuhan menghadapi segala situasi kondisi. Kadang sakit, kadang sehat, kadang uangnya banyak, kadang pas-pasan, kadang kurang-kurang. Kadang dipuji-puji orang, disanjung-sanjung, kadang ditinggalkan orang-orang. Tetapi
Tetapi orang yang memiliki iman kepada Yesus tidak akan dipengaruhi oleh apapun situasi di sekelilingnya. Justru situasi sakit atau sehat, situasi banyak harta ataupun tidak punya, ini akan semakin memurnikan iman orang percaya sama Tuhan. Disinilah iman ini semakin bertumbuh. Karakter rohani kita akan semakin terbentuk menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, tadi di awal ada gambaran seperti Ayub. Hidupnya tidak dipengaruhi oleh kemuliaan hidup Ayub, tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Saat dia kaya, banyak orang menyanjung. Saat dia sehat, dia selalu hidup saleh. Saleh itu taat dan setia pada Tuhan. Di saat dia miskin, tidak punya apa-apa, sakit-sakitan, ditinggalkan semua orang, dia tetap hidup saleh, tetap taat dan setia. Kerohanian yang bertumbuh semakin dewasa seperti inilah yang Tuhan mau supaya kita meraih kemuliaan hidup di bumi dan di surga. Ketika menuliskan firman Tuhan ini, Rasul Paulus pun sebenarnya sedang dalam penderitaan. Kalau kita membaca di dalam ayat 24 tadi dikatakan, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Saat menuliskan firman ini, keadaan Rasul Paulus Tuhan izinkan hidup di dalam penderitaan. Tapi penderitaan yang dia tanggung tidak membuat dia bersedih lalu tinggalkan Tuhan. Tapi ayat 24 dengan tegas mencatat dengan kata-katanya sendiri, aku bersuka cita. Inilah hidup mulia yang sesungguhnya. Di dalam berbagai kesulitan yang dihadapi, Rasul Paulus tetap bisa bersuka cita karena Tuhan. Hidup mulia tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Hidup mulia itu tetap bersuka cita walaupun kondisi tidak punya uang ataupun punya uang, walaupun kondisi sakit ataupun sehat, walaupun banyak teman atau dijauhi teman, tetap ada sukacita saudara. Selama Yesus ada di dalam hidup, semua boleh tidak ada. Selama Yesus ada dalam hidup kita, tetap kita ada sukacita. Nah, itulah kerohanian yang bertumbuh melalui berbagai situasi kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan umatnya. Kalau hari-hari ini mungkin kita tidak punya uang, ini saatnya kita melihat, mengundang, memperteguh iman kita. Ini saatnya kita introspeksi diri. Tuhan, melalui situasi aku tidak punya duit, Tuhan, melalui situasi hari ini aku sakit, Tuhan, melalui situasi aku dijauhi atau jauh dari orang-orang yang kasih. Ini saatnya kita semakin bertumbuh dalam kerohanian, bertumbuh dalam iman. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita seperti Rasul Paulus alami. Tetap bersuka cita di tengah situasi sulit dalam hidupnya. Tetap bersuka cita. Dikatakan Rasul Paulus berkali-kali mengalami karam kapal. Paulus seringkali berkekurangan di dalam pelayanannya. Paulus seringkali diancam bahaya di darat, di laut, di mana saja oleh binatang buas ataupun oleh orang-orang jahat. Paulus pernah dirajam oleh batu, tapi dalam kesemuanya itu
Paulus tetap bisa mengalami hidup dengan penuh damai, sejahtera, dan sukacita. Dan itulah kemuliaan sesungguhnya yang Tuhan beri di dalam hidup ini. Walaupun tidak duit, walaupun banyak uang, walaupun sakit, walaupun sehat, tetap bisa damai dan sukacita dalam Tuhan. Bagi dunia itu mungkin orang gila, dibilang orang gila, oh gendeng nih, radi duit kok seneng. Tetapi asal punya Yesus, Yesus itu akan membuat hati ini sukacita, damai, sejahtera. Asal ada Yesus, hidup di bumi ini mulia. Jadi kemuliaan itu tidak diukur dengan adanya harta atau tidak. Tidak diukur dengan hal-hal materi, seksual, dan sebagainya. Tapi hidup mulia itu ada nggak dalam hidupmu Tuhan Yesus? Tuhan Yesus yang adalah harapan akan kemuliaan. Tuhan Yesus yang adalah sumber kemuliaan. Jadi pastikan kita percaya di dalam hati, mengaku dengan mulut, melakukan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita akan kuat menghadapi apapun rintangan, tantangan dalam kehidupan ini. Ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Dan Yesus mereka kusi-kusi he, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Saudara, kalau Yesus ada dalam hati kita, hidup kita, kalau Yesus ada dalam hidup kita, tetap ada sukacita, ada kemuliaan bersama dengan Tuhan. Maka sungguh-sungguhlah percaya dengan Yesus, milikilah iman yang sungguh-sungguh dan bertumbuhlah. Ketika mungkin hari ini Tuhan izinkan kita tidak punya uang, katakan dalam hatimu, ini saatnya aku mengalami kemuliaan bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kita pas punya uang banyak karena dikasih suami atau karena dapat berkat yang banyak, ini kesempatan aku bisa menikmati hidup dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Jadi saat punya uang atau tidak punya uang, tetap setia kepada Tuhan. Ketika pekerjaan rame atau sepi, tetap setia kepada Tuhan. Itulah kemuliaan hidup. Karena kita yakin, karena kita percaya, Tuhanlah sumber pengharapan, Tuhanlah sumber kemuliaan. Lalu yang ketiga, supaya kita bisa mengalami kehidupan yang penuh kemuliaan di bumi dan di surga. Yang ketiga, melayani Tuhan. Yang pertama tadi, Tuhan ada di tengah-tengah melalui iman kita, percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, bertumbuh dalam iman melalui berbagai situasi yang Tuhan izinkan. Lalu yang ketiga, supaya kita bisa meraih kemuliaan hidup di bumi dan di surga, melayani Tuhan. Layanilah Tuhan. Saudara, ada banyak pelayanan, ada rupa-rupa pelayanan. Pelayanan itu tidak selalu yang terlihat oleh mata, yang terlihat oleh banyak orang. Ada kalanya justru pelayanan yang tidak terlihat oleh banyak orang ini seringkali menjadi hal terpenting dalam keberhasilan pelayanan gereja Tuhan. Rasul Paulus ditopang oleh satu pasangan, satu keluarga yang dalam Alkitab kurang banyak disebut namanya, tapi setiap kali ada bimbingan pranikah selalu diajarkan. Setiap kali ada pengajaran tentang keluarga, nama keluarga ini selalu dibuat contoh. Dan nama keluarga ini, pasangan ini yang menyupport Rasul Paulus, yang menopang Rasul Paulus dari sisi pembiayaan. Bukan karena dia kaya, bukan karena keluarga kaya, tetapi karena keluarga, pasangan ini
satu profesi dengan Rasul Paulus. Dia bernama siapa saudara? Aquila dan Priscilla. Aquila dan Priscilla ini adalah suami istri yang menyertai pelayanan Paulus. Sumber dana Rasul Paulus adalah dalam setiap pelayanan dan misinya melalui membuat kemah. Kalau sekarang ya tukang bangunan atau mungkin pemborong. Kalau dulu namanya disebut tukang kemah, tukang membuat kemah. Rasul Paulus punya keahlian membuat kemah. Aquila dan Priscilla suami istri ini juga punya keahlian membuat kemah. Kalau tidak salah, Aquila dan Priscilla ini pasangan ini hanya disebut 3 kali dalam Alkitab. Pokoknya tidak sampai 10 kali. Tetapi namanya suami istri ini akan selalu menjadi perbincangan karena dia penopang utama dalam pendanaan pelayanan Rasul Paulus. Tidak kelihatan, tidak banyak disebutkan pelayanannya, tetapi dia menjadi penopang pelayanan Rasul Paulus. Rasul Paulus, kalau saudara membaca Alkitab Perjanjian Baru itu ada berapa saudara? Berapa kitab Perjanjian Baru itu? 27. Mulai dari kitab Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, kitab Kolose ini, kitab Ibrani, 14 kitab dalam Perjanjian Baru, berarti separuh lebih. Separuh lebih kitab Perjanjian Baru berjumlah 14 kitab ditulis oleh Rasul Paulus. Dan untuk menulis itu perlu biaya besar. Kalau sekarang kita beli kertas, alat tulis murah. Zaman dulu mahal karena bahannya melalui proses yang sulit. Mahal untuk menulis 14 kitab Perjanjian Baru. Dari mana Rasul Paulus punya uang? Salah satu penopangnya adalah dari membuat kemah yang dimotori oleh Aquila dan Priscilla suami istri ini. Rasul Paulus tidak membuat proposal, tetapi mencukupkan diri membiayai pelayanan dirinya melalui membuat kemah bersama Aquila dan Priscilla. Pelayanan Aquila dan Priscilla tidak nampak, tetapi menjadi motor penggerak keberhasilan pelayanan Rasul Paulus. Selama misi keliling Rasul Paulus sampai 3 kali misi keliling antar negara, antar bangsa, bahkan antar benua. Salah satunya biayanya ditopang oleh membuat kemah yang dibuat oleh Aquila dan Priscilla. Saudara, pelayanan tidak nampak, tidak kelihatan oleh banyak orang, tetapi sangat-sangat membantu kelancaran pelayanan Rasul Paulus, baik saat menulis kitab 14 kitab Perjanjian Baru maupun saat pelajaran keliling. Ada juga Dr. Lukas yang melayani di bidang apa saudara? Kesehatan, mendampingi Rasul Paulus. Saat bersama Rasul Paulus, beliau ini Dr. Lukas tidak banyak muncul namanya, tetapi kehadiran Lukas dalam setiap pelayanan Rasul Paulus sangat-sangat dibutuhkan untuk menjaga stamina, menjaga kesehatan tim penginjilan pelayanan Rasul Paulus. Dan ada banyak nama lagi yang tidak banyak disebutkan dalam perjalanan Rasul Paulus, tapi memiliki peranan penting untuk keberhasilan Paulus melayani, baik saat mencatat
firman Tuhan ataupun saat berjalan keliling melakukan misi penginjilannya. Ada banyak pelayanan, saudara. Pelayan yang tidak kelihatan, jangan dianggap remeh. Tapi itu justru menopang pekerjaan Tuhan Rasul Paulus dan banyak nabi lain yang ditopang oleh pelayanan hamba-hamba Tuhan yang tidak terlihat itu. Kalau di gereja ada tim pendoa, tidak kelihatan kan tim doa. Masa tim doa akan berdiri sama pengkhotbahnya, di sampingnya pengkhotbah, di sini ada pendoa, di sini ada pendoa, di sini pendoa, di sini khotbah, di sini gremeng dewe, kan ganggu malah ya. Keberhasilan seorang pembicara, pengkhotbah, penginjil juga ditopang oleh pendoa yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan pelayanannya di muka umum, tapi berhasil tidak ada pelayanan hamba Tuhan ditopang oleh tim pendoa ini. Kita juga punya sumber pendanaan pada kos-kosan. Nah ini kalau lagi rusak apa itu kan ada bagian memperbaiki, bagian menjaga di sana juga ada. Pelayanan ini juga pelayanan, saudara. Walaupun jaga kos-kosan, walaupun memperbaiki renovasi kos-kosan, ini juga pelayanan. Karena apa? Menopang pembayaran kita sewa di sini. Saudara. Jadi pelayanan itu ada banyak macamnya. Tapi semua itu kalau dilakukan dengan sesuai dengan panggilannya dan bidangnya, itu akan membawa kemuliaan dalam pelayanan, saudara. Tidak bisa dipaksakan. Wah, aku pengen bisa main kayak Mas David kalau main keyboard sambil begini, sambil begini. Nah, kalau saya belajar kejar seperti itu, bagaimana sampai kapan, sampai umur berapa saya bisa memaksakan diri melayani yang bukan bidangnya, yang bukan panggilannya? Tidak bisa. Makanya kita pastikan layanilah Tuhan sesuai panggilan hidupmu, maka melalui pelayanan itulah kita akan bisa menikmati kemuliaan Tuhan. Melalui pelayanan yang kita tekuni, yang kita lakukan dengan kesungguhan hati, kita bisa melayani dengan kesungguhan hati kalau itu sesuai dengan panggilan kita. Kalau bukan panggilannya, jadi sound leader, baru dikasih tugas, baru aku dikasih tugas satu lagi, sedih, berat sekali dikasih tugas rasanya. Ya? Tapi kalau itu memang panggilannya menjadi sound leader, walaupun belum dijadwal, sudah siap-siap lagu jauh-jauh hari. Siap-siap lagu, berapa lagu, 6 lagu, 7 lagu, 8 lagu. Ini nanti kalau aku dijadwal, aku nyanyikan. Dalam nama Yesus aku masukkan di Alkitab, aku pelajari terus. Kan gitu, saudara. Jadi ketika ditembak, sama itu ya, yes, siap. Kan gitu, saudara. Jadi melayani Tuhan jangan dengan berat hati, jangan dengan sungut-sungut, tetapi dengan yes, siap. Itu, saudara. Bisa seperti itu kalau itu kita tahu panggilan kita di situ. Makanya kalau kita dikasih tugas selalu cemberut, selalu ngomel, coba introspeksi, benar gak panggilan aku di situ? Melayani itu harus dengan ikhlas, dengan sukacita, dengan kesungguhan hati. Supaya apa? Dalam melayani itu kemuliaan Tuhan hadir, kita bisa menikmati, banyak orang yang hadir dalam ibadah diberkati melalui melayani kita. Jadi kalau kita ingin meraih kemuliaan hidup di bumi dan di surga, salah satunya yang ketiga ini adalah melalui pelayanan. Pelayanan apapun yang Tuhan taruh dalam hatimu, ambil, kerjakan, lakukan dengan kesungguhan hati, dengan sukacita. Rasul Paulus ini loh, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak ancaman, dikatakan, aku bersukacita. Walaupun penuh dengan ancaman dan penderitaan,
tetapi ada sukacita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayo kita melayani Tuhan supaya kita bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Dari kemuliaan di bumi ini sampai kemuliaan di surga kita bisa menikmatinya. Kemuliaan itu hanya mungkin kita alami ketika Yesus ada dalam hidup kita, ketika kita bertumbuh di dalam iman, ketika kita melayani Tuhan. Tuhan Yesus kita muliakan. Biarlah kita semua umat Tuhan di gereja Bethlehem ini bisa meraih kemuliaan hidup di bumi dan surga. Kalau mati hari ini jangan takut, ada jaminan dari Tuhan, surga. Tuhan berkata apa? Saat ini juga engkau bersama aku di surga. Amin saudara. Amin. Tapi jangan juga coba-coba bunuh. Penderitaan harus membuat rohani kita semakin dewasa. Kelebihan harta jangan membuat lupa diri dari Tuhan, tetapi membuat kita justru ingat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.